Sholawat adalah salah satu ibadah para jamaah yang sangat hebat di akhir zaman ini, kata ulama. Yang perlu untuk diperbanyak itu termasuk sholawat. Ada kejadian di Mekah ketika salah seorang anak muda sedang melakukan ibadah haji. Ini sekarang musimnya orang-orang akan berangkat haji ke Mekah, ya. Kita doakan jamaah haji yang terutama yang dari Indonesia semoga dilancarkan oleh Allah, ya. Yang sudah daftar segera berangkat naik haji ke tanah suci. Amin. Yang belum daftar dan belum ada tanda-tanda mudah-mudahan masih akan dikaruniakan oleh Allah. Pengen gak pengen naik haji Bapak Ibu? Pengen diundang Allah? Pengen? Punya uang? Endik bese? Tandi? Beres sampai. Tapi haji itu bukan semata-mata karena uang, ya. Tapi haji itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tukang bubur bisa naik haji kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada filmnya, tukang bubur naik. Tukang becak bisa naik haji. Pengemis ada yang naik haji. Indonesia ini Masya Allah ini macam-macam yang naik haji. Ada orang yang ngemis. Bahkan kemarin ini saya kan majelis yang terakhir saya nggak ngisi, saya ziarah ke Yaman. Salah satu rombongan saya itu aneh. Siapa? Pedagang rujak. Di Jember ada satu ibu jualan rujak. Setiap hari jualan rujak. Dia ngumpulkan uang. Ternyata apa? Sudah umroh 3 kali, sudah haji, sudah umroh 3 kali, dan kemarin ngumpulkan uang pergi ziarah ke Yaman, ziarah ke Nabi Allah Hud. Umurnya 72 tahun ini nenek, Masya Allah masih hidup. Ada di belakangnya pabrik gula Jatiroto, ya, itu rujaknya terkenal. Sampai lebaran dia nggak nutup dari banyaknya pelanggannya. Jadi siapa yang mungkin lewat di Jatiroto, silahkan mampir kalau mau beli rujak. Nah ini kemarin telepon saya kemarin, Habib, kalau ada paket lagi ziarah umroh sama ke Yaman saya mau ikut lagi. Sekarang saya nyelengi uang. Subhanallah, tukang penjual rujak sudah berkali-kali. Saya katakan bukan semata-mata karena uang, tetapi karena panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanggil naik haji insyaallah. Amin. Apa yang mau saya ceritakan? Ketika ada seorang anak muda sedang tawaf di Ka'bah keliling ini, dia anak muda ini sholawat terus. Duduk sholawat, berdiri sholawat, kemana tempat sholawat, di Ka'bah sholawat, di luar sholawat. Dia tidak ada bacaan lain kecuali sholawat. Berdiri sholawat, duduk bersolawat, bangun, keluar, masuk, semuanya sholawat. Didengarkan oleh temannya, hei, kamu ini nggak ada bacaan lain, cuman sholawat. Tandi bacaan boleh. Kamu nggak punya doa lain kecuali sholawat. Dia katakan apa, kata anak muda ini? Ya, saya nggak mau baca kecuali salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ada sebabnya. Ketika saya mau berangkat haji ke Mekah, saya bersama orang tua saya bersama bapak saya. Ketika di perjalanan di tengah-tengah padang pasir, bapak saya wafat, ayah saya meninggal. Tidak ada orang, jauh dari kampung. Saya menangis, saya sedih, menunggu bantuan datang, menunggu ada orang datang, sampai saya itu tertidur. Ketika bapak saya meninggal ini, ada sebuah musibah yang sangat besar. Jasad bapak saya ini berubah menjadi hitam dan seperti terbakar sekujur tubuhnya. Hitam semuanya dari kepala sampai kakinya, sampai saya merasa sedih. Ada apa ini? Dosa apa bapak saya ini sampai tubuhnya semuanya menjadi hitam? Setelah menjadi mayit berubah hitam. Nangis si anak muda ini, bingung, nggak ada orang di tengah jalan, di tengah padang pasir, di tengah-tengah bingung, di tengah-tengah anak muda ini sedang susah, kecapean, tertidur anak muda ini. Ketika tertidur, dia melihat di dalam mimpinya ada seorang datang berpakaian jubah, pakai gamis putih tinggi tampan, datang. Kemudian ayahnya ini diusap, didoakan diusap oleh orang tadi, dari kepalanya sampai ke kakinya. Tangannya orang yang mengusap tadi, ketika diusap kepalanya si ayah, setelah diusap berubah menjadi putih dan bercahaya.
Sebelum diusap hitam ini orang, tetapi setelah diusap oleh orang yang bergabis putih tadi, berubah sang ayah ini menjadi putih dan bercahaya. Maka si anak muda tadi berkata, siapakah engkau wahai orang yang baik, wahai orang yang tampan, siapakah engkau yang telah menolong saya dan menolong ayah saya ini, sehingga ayah saya ini berubah, yang tadinya hitam menjadi putih dan bercahaya. Dijawab oleh orang tersebut, aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku adalah nabimu Nabi Muhammad. Aku datang ke sini untuk menolong ayahmu. Ayahmu ini banyak dosa, ayahmu ini banyak maksiat, banyak pelanggaran, tapi dia punya amalan satu, sebelum tidur dia istiqomah salawat kepadaku 20 kali. Dosanya banyak, siang banyak maksiat, tapi sebelum tidurnya dia salawat kepadaku 20 kali. Karena itu saat ini aku harus menolong dia berkat salawatnya kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bangun anak muda ini dari tidurnya, dilihat ayahnya sudah putih bercahaya. Maka sejak itu anak muda ini mengatakan, saya tidak akan mau bacalah apa-apa, tidak akan mau mengamalkan kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tawaf salawat, di mana-mana tempat salawat kepada Rasulullah, karena memang salawat adalah satu-satunya amalan yang sangat hebat, satu-satunya amalan yang Allah sendiri juga mengerjakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad.